Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang beriman, ada sejumlah cara upaya tobat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun harus melakukan tobat nasuha atau berkomitmen tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah diperbuat. Tidak seperti tobat biasa. Tobat nasuha adalah tobat yang benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat nasuha harus melibatkan hati, pikiran, perasaan, dan segala tindakan yang dilakukan benar-benar tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk mengetahui cara agar tobat nasuha diterima Allah Azza wa Jalla. Umat Islam telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan tobat sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 31. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ada 3 syarat seorang melakukan taubatan nasuha. Pertama, menyatakan tidak mau lagi melakukan kemaksiatan yang telah rutin dilakukan. Kedua, harus berjanji tidak mengulangi yang sering dilakukannya. Ketiga, mencabut diri atau berhenti total terhadap apa yang sering dilakukannya. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Berikut ini beberapa tips agar tobat nasuha bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengakui dosanya. Tobat tidak sah kecuali setelah mengetahui perbuatan dosa tersebut dan mengakui kesalahannya, serta berharap selamat dari akibat buruk perbuatan tersebut. Yang kedua, ikhlas. Tobat karena riya atau tujuan duniawi tidak dikatakan sebagai tobat syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang tobat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 146. Yang ketiga, penuh penyesalan. Rasulullah SAW bersabda, penyesalan adalah tobat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, meninggalkan kemaksiatan. Orang yang bertobat nasuha wajib meninggalkan kemaksiatannya dan mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya seperti berupa harta atau yang sejenisnya. Jika berupa tuduhan fitnah atau yang sejenisnya, maka dengan cara meminta maaf. Apabila berupa ghibah, maka dengan cara memohon dihalalkan atau ditoleransi selama permohonan tersebut tidak menimbulkan pengaruh buruk yang lain. Bila ternyata berimplikasi buruk, maka cukuplah dengan mendoakannya untuk meraih kebaikan. Yang kelima, batas waktu bertobat. Masa atau batas waktu bertobat sebelum napas berada di kerongkongan dan sebelum matahari terbit di arah barat. Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sabda beliau, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum napasnya berada di kerongkongan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keenam, istiqomah setelah bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah tobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Dan yang ketujuh, lakukan perbaikan setelah bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum, Rabbmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 54. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai 7 tips supaya tobat diterima Allah Ta'ala. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.